Sebenarnya kalau dikatakan terpapar memang saya nggak kerasa waktu itu Oh gitu, ya. Nah juga dimulai dari waktu itu saya masih remaja dengan niat yang ikhlas, kemudian saya jujur itu kan. Saya masuk di satu kelompok yang namanya NII kan waktu itu. Iya. Itu waktu masih pemuda ya? Iya, Belum masih. menikah. Iya, waktu SMP malah. SMP, oh iya. SMK 2 juga mepet sama Neril Herisiko itu kan, muridnya Dokter Azhari. Oh iya. Saya suruh mepet terus biar diajarin bom. Ternyata tanpa disadari bener. Diajarin lah lengkap itu. Yang jelas kita di NI itu kan dicekokin, didoktrin terus untuk jihad ini, NKRI negara musuh, negara kafir dan lain-lain kan otomatis kita mendidik umum kan. Makanya saya bersyukurnya begini. Ini kalau berpikir dengan pola pikir sekarang, ya alhamdulillah waktu itu tidak ada korban kan. Waktu itu alhamdulillah saya mendapatkan perintah untuk 1000 tusukan jarum, bukan bom besar. Bukan bom besar. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk semua. Saudara sekalian, pada siang hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022, tepat jam 13.43 di studio digital Desa Cemani kehadiran seorang tamu yang sangat luar biasa ya. Nanti kita akan mengupas tentang apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yaitu mengenai suatu tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia. Dan saat ini saya kehadiran seorang tamu, bekas narapidana terorisme, napiter, yang sudah bebas dan sekarang sudah kembali ke NKRI dan mengakui ideologi Pancasila. Dan untuk itu lebih jelasnya saya akan berkenalan dulu dengan siapakah tamu kita yang luar biasa pada siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa ya, Mas? Saya biasa dipanggil Atok, tapi nama asli Rocky Aprisdianto. Rocky Aprisdianto, biasa dipanggil dengan sapaan Mas Atok gitu ya. Baik Mas Atok, selamat datang. Siap. Di studio digital Desa Cemani. Di studio ini memang tempat untuk mengupas suatu masalah dan isu-isu yang positif yang terjadi, baik itu di wilayah Desa Cemani maupun di Indonesia pada umumnya. Skupnya mungkin sampai Indonesia mungkin bisa melihat dari apa yang kita tayangkan. Mas Atok, kalau boleh tahu saya persilahkan untuk berkenalan dulu. Monggo silahkan. Nama lengkap. Sana boleh. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rocky Aprisdianto alias Atok. Saya ex napiter yang bebas dari Nusa Kambangan, yang bebas setahun yang lalu, yakni tepatnya tanggal 17 Agustus 2021 di hari ulang tahun NKRI negara kita Republik Indonesia yang ke-76. Ya. Cukup. Jadi Mas Atok, kalau boleh tahu ya, kita santai aja ini. Siap. Ya. Mas Atok ini asal usulnya dari mana dulu? Saya sebenarnya kalau kelahiran
itu di Surakarta. Oh, di Surakarta lahirnya malah. Berarti asli Solo ya? Nggih. Asli Solo. Terus Bapak Ibu masih? Iya. Bapak meninggal. Bapak meninggal. Saya Ibu? kecil di mana? Di Wonogiri. Oh, di Wonogiri. Ya, ibu masih hidup. Ikut ibu di sana atau ada saudara ikut di Wonogiri? Iya. Saudara. Ibu. Muslim ya? Bapak Ibu Muslim? Jadi Bapak Ibu kan cerai, masing-masing punya suami istri. Oh gitu. Nah, saya ikut bapak kandung sama ibu tiri di Wonogiri. Di Wonogiri. Di sini di Sukarjo sini ada ibu saya. Iya iya. Maaf, saya ulang sedikit. Bapak Ibu agamanya Islam. Kalau yang bapak kandung sama ibu tiri itu Kristen. Oh, bapak kandung sama ibu tiri berarti yang di Wonogiri. Iya. Itu Kristen ya, non Muslim. Ya, kemudian kalau yang di Solo Muslim. Ya. Kemudian Mas Rocky ini sekarang umurnya berapa? 40. 40 tahun. 41 jalan. 41 jalan ya. Mas Rocky sudah berkeluarga? Sudah ya. Punya putra, putri? Iya. 2 orang? Anak? 3. Oh, 3 orang. Iya. Sekarang di mana tempatnya domisili Mas Rocky, Mas Atok? Saya saat ini masih di Bekasi. Oh, di Bekasi. Iya, jadi di Bekasi. saat ini di Bekasi ya? Nggih. Datang ke Cemani sini dari Bekasi ya? Iya, itu karena memenuhi undangan kabupaten kemarin upacara bendera. Iya, 17 Agustus kemarin ya. Iya, iya. Kemarin ikut upacara dong? Iya, ada. Oh, alhamdulillah ya. Kemudian Mas Atok sendiri atau Mas Rocky dengan nama lain ini sekarang panggilannya Mas Rocky, bukan Mas Atok? Saya biasa dipanggil Atok. Oh, sekarang panggilnya tetap Mas Atok? Iya, gitu dari ya? dulu. Oh, dari dulu Mas Atok. Sebenarnya nama aslinya Rocky Asrianto tadi. Iya. Iya. Terus putra putri sekarang sekolah? Iya, sekolah. Sekolah ya. Sudah SD? Kalau SMP? Anak saya yang perempuan ini yang anak yang besar kan? Iya. Itu udah tingkat kuliah, lulus SMA sudah. kemarin. Oh, malahan. Iya, iya, iya. Dari kemarin di mondok di Jagakarsa sana. Mondok Jakarta, ya. Kalau yang nomor 2 kelas 2 SMP sama yang satu kelas 6. Ya. Semua Islam ya? Muslim semua ya. Baik, Mas, kita masuk pada satu hal pertanyaan yang kepengen saya tahu itu ya, sejarahnya bagaimana sih Mas Atok ini dulu kok bisa terpapar paham radikalisme itu? Iya. Sejarahnya bagaimana? Jadi saya mulai terpapar itu sebenarnya kalau dikatakan terpapar memang saya nggak kerasa waktu itu gitu. Oh gitu ya, ya. Nah juga dimulai dari waktu itu saya masih remaja dengan niat yang ikhlas, kemudian saya jujur itu kan, saya masuk di satu kelompok yang namanya NII kan waktu itu. Iya, iya. Itu waktu masih pemuda ya? Iya. Belum menikah. Iya, waktu SMP malah. SMP, oh iya, iya. Nah di situ saya kemudian sampai SMA ya, setelah baiat itu, baiat janji setia di NII itu, saya ditunjuk sebagai komandan untuk siswa se-Kabupaten Wonogiri. Oh gitu. Ya, itu tapi masih sekolah ya itu ya? SMP di Wonogiri? Sudah SMA 1 Wonogiri. SMA 1 Wonogiri? Okay. Oh terus ada masuk di NII itu? Iya. Dari SMP sudah binaan, SMA sudah disuruh megang kendali untuk pelajar se-Kabupaten Wonogiri. Jadi pelajar tingkat SMP sampai SMA. Jadi Mas Rocky ini SMP-nya di Wonogiri, SMA-nya di Wonogiri. SMP sudah masuk di NII, jadi ya kan gitu ya. Kemudian SMA-nya melanjutkan, masih di organisasi NII itu juga. Kenalnya gimana sih dulu kok bisa masuk di NII itu? Apa ada yang ngajak apa gimana gitu? Jadi kita kan ngumpul di masjid itu kan, di situ ada aktivis dari NII ya. Yeah. Nah di situ
Ya mungkin barangkali karena saya ini tertarik ya rajin ibadah, punya semangat, mungkin seperti itu saya dideketin, direkrut. Nah, sudah di situ saya dimong lah. Nah, begitu saya sudah dirasa memiliki kemampuan ya, punya kapabilitas di situ, sudah didudukkan saya sebagai ketua di NII itu. Di pelajar. Nah kemudian setelah berikutnya, setelah saya kelas 3 SMA, saya kan kemudian pindah dari Wonogiri, Mbak Retno nih. Saya pindah ke Muhammadiyah 1 Wonogiri. Muhammadiyah 1 Wonogiri. Berarti SMP-nya di Batu Retno tadi. Iya. Sampai negeri apa? Negeri. SMA-nya SMA Negeri 1, kemudian kelas 3-nya di Muhammadiyah 1 Wonogiri. Lah di situ saya mengadakan pertemuan-pertemuan di wilayah Kleco. Kleco Solo, Karangasem. Situ saya ditunjuk sebagai staf PD pembinaan dan dakwah 4 itu gubernur. Jadi saya staf gubernur wilayah NII. Gubernur fiktif. Setingkat gubernur gitu ya. Waktu di Kleco itu. Iya. Berarti jaringannya udah besar dong waktu itu. Sampai ada tingkatan hierarkinya itu dari daerah sampai tingkat gubernur gitu ya. Iya, gitulah. Jadi kalau kita bicara tingkat hierarki di NII memang jaringannya luas kan. Luas sekali. Jadi di NII itu kan mengibaratkan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ini kalau Jawa Timur itu sebagai kakinya. Gitu. Operasionalnya, kemudian di Jawa Tengah itu sebagai lambung. Maksudnya sebagai sumber pendanaan, kemudian di Jawa Barat itu sebagai kepalanya, maksudnya otaknya, pemikirnya, think tanknya. Nah disitulah akhirnya saya di situ lama sampai pada taraf saya itu sudah gregetan pengen ikut jihad kan. Maksudnya jihad dalam arti bimakna kital. Perang. Gitu. Karena merasa ada sesuatu yang didolimi misalnya gitu. Terdolimi itu salah satunya. Tapi yang jelas kita di NII itu kan dicekokin, didoktrin terus untuk jihad ini. NKRI negara musuh, negara kafir dan lain-lain kan otomatis kita mendidik umum kan. Nah tapi kok nggak ada praktek, nggak ada praktek nyata. Maka disitulah waktu puncaknya itu ketika peristiwa Ambon itu kan, waktu itu saya masih keras juga itu. Saya ikut taklim di Wonogiri kan. Waktu itu mau pemberangkatan ke Ambon. Ke Ambon, saya sudah ikut pelatihan di situ, suruh beli helm, suruh lalu parah dan lain-lain. Akhirnya itu saya ikut. Itu ya latihan kayak tentara gitu. Iya, waktu itu akhirnya saya lapor komandan. Lapor komandan di NI, nggak boleh. Kita sudah memberangkatkan orang di sana kan gitu. Nah, saya pikir kok NI begini doang. Cuma dikompor, akhirnya saya keluar dari NI 2008. Jadi keluar ya dari organisasi itu ya? Ya, 2008 saya keluar, kemudian bergabung dengan kawan-kawan yang waktu itu berafiliasi kepada jihad alamiah, jihad internasional kan. Waktu itu saya di Klaten. Akhirnya saya di situ saya merekrut pelajar-pelajar. Anak-anak sekolah. Iya. Anak sekolah ini bukan sekolah biasa, itu SMK 2 Klaten itu kan kelasnya sampai kelas 4. Kalau yang lain kan sampai kelas 3. Itu kelas 4. Nah, di situ MOU-nya sampai Jepang. Malahan gitu ya. Jadi kalau lulus sana bisa direkrut ke Jepang. Dan juga SMK itu ya. Salah satu anak buah saya itu juga dia ikut lomba robot itu tingkat nasional. Wah, luar biasa kalau gitu. Iya, anak-anak pandai semua itu sebenarnya. Itu juga terrekrut oleh Mas Rocky ya, Mas Atok itu ya, anak itu ya. Terus gimana lanjutkan? Nah, di situ kemudian kita sepakat untuk menjalankan atau mempraktekkan jihad bimakna kital. Jihad dalam arti perang bukan jihad-jihad yang lain kan gitu. Akhirnya disitulah kita bentuk tim. Setelah tim terbentuk, yaudah kita mencari channel. Maksudnya channel itu beberapa orang yang memiliki kemampuan di bidang teror lah. Saya suruh
anak buah saya ini 2 orang tuh mepet. Yang SMK tadi. Iya. Iya. Mepet, dan juga seorang mahasiswa itu. Iya. Yang lulusan dari SMK 2 juga mepet sama Neril Herisiko itu kan. Ya. Muridnya Dokter Azhari. Ya, Ya, saya suruh mepet terus biar diajarin bom. Ternyata tanpa disadari bener. Ya, diajarin lah lengkap itu. Dengan ilmu yang kalau secara bahasa syar'i itu sanad. Ya. Sanadnya itu sampai kepada Dokter Azhari ilmu bomnya anak-anak itu. Setelah bisa, saya wajibkan kawan-kawan untuk mengajari yang lain. Ya. Yang lain harus belajar. Termasuk saya juga belajar. Ya. Nah, disitulah kita mempelajari bom. Mempelajari bom itu ya. Nah, kemudian setelah kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu itu kan, dan kita bersinggungan dengan kelompok Hizbah Sigit Kordowi. Bersinggungan atau berkawan? Bertemu dalam konteks waktu itu undangan besar-besaran di Solo. Waktu itu kan ada Baiat Mati. Oh gitu ya. Sekitar tahun berapa ya? 2009 kalau nggak salah. Oh 2009. Nggih, 2010 lah antara itu. Ya. Nah, waktu itu sebelumnya kan saya kan sudah disebut di kasus Aceh ya. Di Jalin Janto itu pelatihan itu. Mas Sato ya, seperti itu ya. Itu kawan yang ditangkap di kasus Jalin Janto Aceh. Iya. Itu ngebel. Waktu itu kan penjara masih enak nih. Ngebel sama kawan-kawan yang di luar. Jadi menyebutkan nama-nama yang harus lari. Oh gitu ya. Karena di kasus Jalin Janto saya kan pegang tiket. Iya, betul. Tiket. Ya waktu itu ya sesuai dengan BAP saya itu kan tiket yang ngasih Lutfi Haidaro alias Ubed kan. Iya. Waktu itu dikasihkan, ya udah saya suruh lari karena sudah disebut namanya. Ya. Saya sempat sembunyi sebentar, tapi tak pikir saya nggak melakukan apa-apa kok. Nah makanya ketika endingnya puncaknya ini, ketika Sigit Kordowi menawarkan atau mengajak Baiat Mati, saya ikut masuk. Di situ di tim Hizbah. Di tim Hizbah sini, Sigit Kordowi memerintahkan saya untuk mengajarin bom juga kepada 4 orang pilihan di Hizbah itu. Ya, itu sudah ketangkap semua. Terus kemudian setelah itu, Sigit Kordowi juga memerintahkan bikin bom yang disebut dengan strategi 1000 tusukan jarum. Ini diilhami dari strategi Usama bin Laden waktu itu. Jadi apa itu strategi tusukan jarum? Yang disebut strategi tusukan jarum itu membuat bom kecil-kecil yang disebarkan ke semua titik yang banyak. Kemudian bom ini harus kecil tetapi harus intensif sebanyak mungkin. Kecil tapi banyak. Punya jumlahnya banyak. Ya, meskipun daya ledaknya tidak tinggi. Justru daya ledak nggak begitu diperhatikan. Tujuannya untuk mengaco dan untuk mengelabui polisi waktu itu. Bahwasanya Sigit waktu itu kan mempersiapkan bom yang lebih besar. Ini dipersiapkan biar tidak tahu, taunya kecil, dan nanti ketika tersebar di mana-mana barulah bom besar itu. Makanya bom yang saya bikin itu kan bom kaleng. Kaleng itu kan mudah sobek. Kemudian bom bakar di pos-pos polisi. Itu sebenarnya molotov. Botol biasa kita kasih bensin, tetapi kita kasih timer. Jadi kita ketika dem itu hanya membakar, nggak merusak, dan itu sesuai perintah. Makanya saya bersyukurnya begini. Ini kalau berpikir dengan pola pikir sekarang, ya alhamdulillah waktu itu tidak ada korban kan. Waktu itu alhamdulillah saya mendapatkan perintah untuk 1000 tusukan jarum, bukan bom besar. Bukan bom besar. Jadi ketika tidak ada korban begini, saya merasa bersyukur. Apa itu sistemnya itu? Sistem perintah itu dari atasan, perintahnya A langsung di bawah melakukan hal seperti itu ya? Yaitu kita diajarkan sam'u wa ta'ah, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Jadi itu ada komandan tertinggi gitu ya? Iya, waktu itu karena Sigit Kordowi minta mengajak kita Baiat Mati, kemudian dia menobatkan dirinya sebagai amirnya, ya sudah, sebagai anak buah saya taat. Gitu. Dan anak buah saya yang ada di Klaten itu saya leburkan kepada pasukan Sigit juga waktu itu. Terus yang tadi Mas, yang dari SMK tadi, itu kan akhirnya juga
masuk dalam jaringannya Mas Atok itu. Itu akhirnya dia juga masuk dalam satu kasus yang sama dengan Mas Atok apa tidak? Masuk juga ya. Ketangkap semua dan udah bebas semua. Sekarang alhamdulillah udah kooperatif semua. Ya, alhamdulillah. Tapi juga ada 2 anak buah saya yang meninggal. Gitu. Yang terkena bom sendiri atau bagaimana? Pernah kena bom sendiri tapi masih hidup waktu itu. Ya. Yang meninggal ini yang pertama Arga Wiratama. Ya. Arga Wiratama waktu itu setelah bebas dari LP Klaten, waktu itu datang ke Lapas Pasir Putih. Waktu itu saya masih keras. Ya, ya. Pasir Putih. Mas Atok masih keras ya. Iya, terus minta link untuk diberangkatkan ke tanah-tanah yang di situ ada jihad lah bahasa dia kan. Iya. Nah waktu itu saya masih ada seorang komandan yang ada di Pasir Putih yang lulusan Filipina juga kan. Waktu itu menawarkan 3 pilihan. 3 pilihan. Ya. 1 Poso, kedua Marawi, ketiga Suriah. Ya. Mau pilih mana? Nah terus di minggu berikutnya besok lagi ternyata milih Poso. Oh. Saya heran kok milih Poso. Mas Atok sendiri milih Poso. Si Arga Wiratama ini. Oh, Arga Wiratama. Iya. Akhirnya berangkat ke Poso kan. Iya. Lah di sana meninggal. Meninggal karena sakit katanya. Iya. Nah, yang kedua Eko Suryanto. Eko Suryanto ini ketika kita ditangkap dia melarikan diri DPO. Ya, Eko itu ya. Kemudian DPO sampai melalang buana beberapa tahun. Kemudian tembak-tembakan di Tulungagung. Ya, melawan Densus, akhirnya ya udah meninggal bersama Dayat orang Medan. Tahun berapa ya itu ya? Itu saya waktu itu masih di Cipinang mungkin tahun 2013 atau 13-an. Ya, kalau Mas Atok sendiri ini ya, saya ingin tahu Mas Atok sendiri itu kasusnya yang paling menonjol itu apa, paling dominan itu sehingga sampai waktu itu kan prosesnya setelah terjadi suatu kasus yang Mas Atok perbuat itu, kemudian Mas Atok ketangkep Densus gitu ya. Itu kasus apa itu? Itu khusus Mas Atok sendiri. Kasus di Hizbah paling itu. dominan Hizbah itu. Di Hizbah itu menyebar bom yang banyak. Yang kecil-kecil banyak itu ya. Iya. Ketangkapnya di mana waktu itu Mas Atok? Waktu itu di Sukarjo juga di Waru sini. Oh, di Waru sini, ya. Sama teman-teman waktu itu. Tapi ketangkapnya sendiri ya. Sendiri. Ya, meskipun jaringannya ada. Ya. Terus itu metodenya rekrutmennya bagaimana tuh itu? Kok cepat banget gitu loh. Untuk apa ya? Orang-orang seperti yang berpengaruh seperti Mas Atok ini kan orang bisa dilihat dari wajahnya itu orang punya potensi, imannya cukup kuat. Mungkin bisa dimasuki paham dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kan untuk rekrutmen itu kita mengandalkan waktu itu ya Pak. Itu di sini al-arwahu junudul mujannadah. Roh itu seperti tentara yang berpasang-pasangan. Iki kalau ngomong nyambung kan gitu. Oh gitu ya. Cocok diajak udah digeret gitu. Pertama ya mancing-mancing dulu gitu ya. Enggak juga sih, saya kan mainnya di pengajian-pengajian waktu itu kan. Oh ya, udah kelihatan ya. Jadi rohnya udah kelihatan. Ya. Jadi memang waktu itu jaringan itu banyak sekali dan namanya juga berbeda-beda. Ini ada jaringan sayap ini, ada jaringan sayap ini. Tapi semuanya saya lihat tujuannya waktu itu juga sama ya. Ada rasa ketidakpuasan, mangkel, kok cuman teori aja seperti yang Mas Atok katakan tadi, sehingga ingin melakukan sesuatu meskipun itu akhirnya nanti merugikan orang lain dan itu tidak terpikir ya gitu. Kalau misalnya kita pasang bom, kemudian orang yang lewat tidak salah dia, kemudian dia meletus, yang jadi korban bukan sasaran kita, gitu. Itu berpikiran gitu enggak? Gitu. Pada waktu itu pikiran itu terlintas juga, cuma alasan kita seperti alasan Imam Samudra waktu itu. Iya kan? Jadi karena kita keras ya waktu itu ya kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah, padahal ini bukan perintah Allah ya. Maksudnya menurut keyakinan kita pada waktu itu, kita meneror, kita mengkisos, ya, kita mengirhab gitu.
Iya. Mas, atau ada yang menarik ini ya. Siap. Mas Rocky ya waktu itu ini ada berita dari yang saya baca di internet. Rocky adalah terpidana teroris kasus teror bom di Klaten, betul ya? Nggih. Jawa Tengah tahun 2010. Iya. Betul ya. Terus pria kelahiran Surakarta ini kabur dari tahanan setelah hampir menjalani masa tahanan selama 2 tahun usai divonis hukuman 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Desember 2011. Pernah kabur ya? Iya. Kok bisa kabur, gimana itu ceritanya? Jadi saya kabur dari Polda Metro Jaya, di mana itu merupakan markasnya polisi ya Pak. Ya, kok bisa? Jadi saya kabur pas momen besukan. Oh, pas ada momen besukan. Berarti Mas Ato ini waktu itu masih ditahan di Polda Metro Jaya. Waktu lari itu ya. Iya. Dan itu dalam rangka antri untuk masuk di Nusa Kambangan. Enggak. Saya sebenarnya jatahnya bukan Nusa Kambangan. Oh, jatahnya bukan Nusa Kambangan. Saya ke Semarang. Oh, jatahnya ke Semarang. Iya. Cuma ya setelah saya kabur dan begitu saya tertangkap itu masih keras Pak. Iya. Saya belum lunak. Belum lunak. Ya. Masih nakal kan tanda kutip itu. Akhirnya saya sebenarnya sudah dikasih enak, maksudnya begitu kabur ditangkap dibawa ke Mako lagi, kemudian dibawa ke Salemba, dibawa ke Cipinang. Di Cipinang saya masih bikin ulah. Ya, saya masih radikal. Akhirnya dipindah ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan saya masih keras. Di dalam Nusa Kambangan itu. Setahun setengah saya masih keras itu, hampir 2 tahun itu. Nah, disitulah baru saya mulai berubah di Nusa Kambangan di Pasir Putih. Oh, berubahnya di Pasir Putih itu. Pasir Putih Nusa Kambangan. Ya. Terus saya pengen ngerti nih. Caranya Mas Ato kabur gimana waktu itu? Kan itu dalam situasi besuk gitu ya. Iya. Itu kok terus bisa keluar dari situ, apa bareng sama yang besuk atau ganti wajah atau bagaimana itu? Iya, saya waktu itu memakai cadar. Oh, gitu. Cadar ya kayak ahwat itu kan. Ya, ahwat, iya. Ya, tapi saya tidak berbaur dengan ibu-ibu enggak. Ya. Karena besukan di metro itu. Ya. Saya kan GM dulu kan, gambar. Nah, di situ kok setiap kali besukan itu umat-umat kalau turun ke bawah itu nggak dicek kan gitu. Nggak diperiksa gitu ya. Nggak dicek. Biarin. Itu turun ke bawah dalam rangka beli nasi biasanya gitu. Ya udah itu main itu saya manfaatkan. Saya beli cadar lengkap. Kepada salah seorang kawan di situ. Karena kan di Polda waktu itu kawan-kawan jual berbagai macam, ada pakaian. Macam-macam, saya beli di situ. Nah itu ditanya, gue ngopo buat apa? Buat istri saya lah, kenang-kenangan itu. Tapi saya pakai sendiri. Kebetulan pas ya sadarnya pakaiannya. Ya sudah saya ukur. Udah diukur. Iya, saya ukur. Ukuran saya berapa kan saya beli semua. Nah terus pas pas hari besukan saya keluar. Saya juga sempat ditanya, wah berarti jalannya harus kayak perempuan dong. Gitu. Saya jawab, nggak begitu. Justru kalau saya jalannya lenggak-lenggok, itu akan dicurigai. Betul. Karena kalau orang-orang bercadar itu jalannya tegas biasanya, tegas menundukkan itu. Iya. Jadi saya nggak perlu belajar berlenggak-lenggok saya. Tetap dianggap wanita ya, keluar dari situ. Karena memang sebetulnya lemahnya pengawasan ya, kalau kita lihat ya. Sehingga Mas Ato bisa menggunakan kesempatan itu untuk bisa keluar kan gitu. Hanya berganti cadar, pakai pakaian gitu ya. Ya ini sangat menarik dan ini supaya nanti bisa jadi evaluasi di lembaga kepolisian kan gitu ya kan? Iya. Dan itu sebenarnya begini ya Pak, sedikit tambahan, orang mau kabur dari sana itu banyak. Waktu itu. Cuma saya mengambil pelajaran begini, waktu itu kan sempat memasukkan gergaji besi, kawan-kawan itu. Udah digergaji, kalau satu orang tahu pasti nyebar kemana-mana, akhirnya nggak jadi. Udah rame ribut, nggak jadi, sempat digergaji kan setengah itu. Setengah udah mau putus itu. Udah mau putus tapi nggak jadi. Nggak jadi, itu mau kabur secara semua serempak. Tapi rame, ada yang takut, ada yang ambil risiko, lihat risiko, akhirnya nggak jadi. Lah dari situ makanya saya kaburnya nggak ada satupun yang tahu. Nggak ngerti kalau Mas Ato kabur pelan-pelan itu ya. Makanya tahunya pun setelah malam. Setelah malam itu pun
kalau kata kawan-kawan yang di dalam itu, ini kawan yang di dalam ngasih tahu petugas. Iya. Atau enggak ada itu. Petugas nggak tahu itu. Dia enggak mikirin gitu Iya. ya. Enggak dihitung itu di dalam jumlahnya orangnya berapa itu enggak dihitung ya. Kita sebenarnya ngitungnya begini kan, kita punya kayak semacam palkam itu lah. Iya. Lengkap, itu udah selesai tuh. Oh gitu. Waktu Iya, itu. iya. Terus ini selama Mas Sato keluar dengan cadar tuh larinya kemana itu? Saya waktu itu lari ke ini mana? Baitul Amin ya atau Al Amin? Oh, Baitul Amin. Baitul Amin ya. Artinya dari Polda Metro setelah lari terus naik kendaraan bis ya? Bis ya. Ya, terus menggunakan transport bis langsung tujuannya ke Cemani itu. Ya, ke sebenarnya Baitul saya Amin. tujuan yang jelas saya nggak punya tujuan yang jelas sih. Ya. Pokoknya saya asal sampai dulu. Karena begini Pak, waktu kita di dalam itu, Ya. di dalam itu kan kawan-kawan yang besok waktu itu kan kawan-kawan besok itu banyak kan. Ketika besok kita akan bebaskan antum, kita akan banyak kan. Oh gitu ya. Tapi begitu saya datangi banyak yang ngusir, takut mereka. Begitu datangi malah takut. Iya takut. Orang yang semangat takut. Iya iya. Akhirnya waduh saya bingung kan. Iya. Ke situ, terus itu ada koploh. Harus kemana gitu ya? Ihsan koploh kan. Ihsan ya. Lah dia di belantara Hisbah waktu itu dikenal koploh, Ya. Tapi dia mau menampung saya. Iya ya, si koploh itu tadi ya. Yang itu akhirnya menampung saya di situ. Saya disuruh di situ, ya sudah saya sembunyi dulu. Ya. Dan saya memang sengaja menggunakan metode pendadakan. Maksudnya kalau saya ngasih tahu sebelumnya pasti gagal gitu. Pasti takut dia ya. Iya. Iya iya iya. Siapapun akan takut. Ya. Nggak jadi. Betul betul. Selama dalam perjalanan ini dari Jakarta sampai di Cemani ini di Masjid Baitul Amin ini apa pakai cadar terus apa dilepas? Enggak. Dilepas ya. Saya lepas. Jadi ketika keluar dari Polda Metro Jaya saya langsung naik taksi. Saya minta Pulau Gadung. Nah, uangnya gimana waktu itu? Kita uang banyak Pak. Oh gitu. Jadi ya. Dari yang besuk-besuk itu? Iya. Jadi kita sebulan bisa pegang 7.000 itu udah biasa gitu, itu. Ya ya ya. Jadi tetap hidup ya misalnya di dalam gitu ya. Karena yang besuk pun dia juga akan memberi kontribusi ya untuk kehidupannya itu ya. Oh, memang persatuannya kuat sekali ya. Terus gini Mas. Persatuan itu apakah sekarang bubar sendiri-sendiri apa masih ada embrio-embrio yang lain gitu? Jadi kita terpecah itu sejak lahirnya ISIS itu kan. Sejak lahirnya ISIS. ISIS itu setelah kawan berselisih ada yang pro ISIS ada yang tidak kan di situ. Nah disitulah mulai terjadi saling pengkafiran sesama kawan-kawan di penjara, sesama simpatisan nah itu. Oh gitu. Sehingga kalau mau besok, gue besok sopo gitu, tanya dulu. Oh gitu. Kalau dia ternyata enggak pro ISIS, kalau dia ternyata tanda tangan PB, pembebasan bersyarat, itu tidak mau ngasih. Gitu, ya ya. Oh gitu ya. Sampai segitu ini ya pendalamannya ya. Terus Mas selama di Baitul Amin itu masyarakat ada yang curiga enggak dengan masyarakat Cemani waktu itu? Tidak ngerti ya? Kayaknya enggak ada yang tahu. Mas Sato wajahnya gimana? Apakah itu teroris gitu? Enggak ada yang ngerti ya? Karena begini Pak, wajah yang dipajang itu dengan wajah saya beda. Itu kan beda. Saya kan gondrong. Iya iya. Waktu itu tapi sementara wajah yang ditempel itu kan saya botak. Oh gitu. Jadi beda ya. Beda jauh. Misalnya itu sama pun orang kadang-kadang juga tidak langsung nggak ngeh ya apa dudu gitu kan. Kadang kan begitu, jangan-jangan kita salah menduga gitu ya. Kadang-kadang memang begitu. Memang termasuk jaringan ini saya melihatnya sangat profesional dan kuat sekali bagaimana dia bisa membuat orang itu dibaiat sehingga menjadi percaya keyakinannya apa yang harus dia lakukan. Tampaknya semua meyakini baiat itu gitu. Apakah ada guru khususnya atau yang tukang baiat khusus untuk meyakinkan itu? Jadi kalau baiat itu dia harus komandan, harus amir. Komandan ya, harus amir ya. Iya. Jadi namanya amir gitu ya. Ya ya.
Orang biasa sekedar jamaah biasa nggak bisa. Nggak bisa ya, karena mungkin ilmunya juga cara membaiat belum sampai ya. Yang namanya baiat harus mati itu seperti apa, hadiahnya apa, kalau udah mati mestinya ada harapan-harapan kayak gitu mesti ya. Dulu pernah mendapat baiat dari mana kecuali NII itu? Yang pertama Ada NII, berapa? setelah Ya, keluar dari NII. NII, saya baiat di Hizbah itu, Hizbah. Sigit Qardawi. Kemudian saya baiat juga bareng Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Waktu di Pasir Putih itu ada fotonya sebar kemana-mana kan. Oh, waktu di Pasir Putih itu. Nggih. Iya, iya. Iya. Terus gini Mas, biasanya yang digunakan tuh dalilnya apa saja tuh untuk baiat, melakukan baiat biasanya itu? Apa hanya meyakinkan aja, ini ada hadisnya atau ada apanya membuat Anda percaya penuh mati itu masuk surga misalnya? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya apa namanya, penentunya itu bukan sekedar baiatnya, Iya. tapi proses rekrutmennya, kemudian doktrinnya. Doktrinnya Jadi itu ya. kita didoktrin dulu bagaimana keutamaan mati syahid, bagaimana keutamaan jihad dan lain-lain kan. Betul betul. Tapi sayangnya kan di situ tanpa menyandarkan kepada ulama-ulama yang muktabar, yang terpercaya. Iya iya. Sehingga ketika doktrin sudah mantap, sebenarnya tanpa baiat pun kita sudah mantap. Nggih. Ya. Apalagi ada baiat, ada janji setia, sudah janji kan. Baiat itu cuman tambahan untuk meyakinkan aja ya, untuk memperkuat gitu ya. Gongnya aja. Gongnya. Tanpa itu pun sebetulnya sudah melakukan hal itu sudah menjadi kewajiban bagi dirinya ya. Kelihatannya begitu ya. Dan harus melakukan kayak gini, harus memasang bom seperti ini, itu memang sudah merupakan suatu hal yang diyakini dan wajib dilakukan. Terus ini Mas, yang terakhir, Mas Ato bisa kemudian sadar keluar dari paham radikalisme itu, kemudian kembali pada masyarakat biasa secara umum, ini sejarahnya bagaimana ini? Jadi proses saya berubah itu proses yang sangat panjang dan tidak instan begitu saja. Dan perubahan saya bukan karena saya jenuh di penjara, bukan. Saya itu dari dulu cari mati kan waktu itu. Dan saya melihat banyak sekali kesalahan-kesalahan di kalangan kawan-kawan, kemudian kesalahan-kesalahan tafsir, pemahaman-pemahaman kawan yang salah. Nah, disitulah bahkan ketika saya melihat cara hidup kawan-kawan ini, sampai saya itu bertanya-tanya loh waktu di Pasir Putih, masa Islam kayak gini, ini ajaran siapa yang kita terapkan ini? Nggak mungkin lah Rasulullah melakukan seperti ini kan itu. Ini bukan oknum, tapi ini dilatar belakangi, dilandasi karena keyakinan mereka. Gitu. Makanya saya ketika di Pasir Putih ya terjadi berbagai macam peristiwa-peristiwa antara kami dengan kawan-kawan, kemudian terjadi tukar-menukar sharing dengan ilmu dan kawan-kawan. Akhirnya saya mantap keluar dari kelompok itu. Akhirnya apa? Ya ini saya kan teruji di situ juga. Ketika saya keluar nih dari kelompok itu, satu-satunya napiter yang sholat ke masjid, masjid lapas itu hanya saya. Oh, gitu. Yang lain nggak mau karena mereka menganggap masjid lapas ini masjid diror. Oh gitu. Iya, nggak sah sholat di dalamnya. Iya. Lalu yang dia tidak sholat di masjid itu sholat di mana? Di kamar. Oh, di sama aja kan juga dibangun pemerintah. Oh iya. Jadi maunya dia punya masjid sendiri. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi dari awal itulah kemudian Mas Ato ini menyadari apa yang dilakukan selama ini ada suatu kesalahan. Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Bahkan Rasulullah pun tidak mengajarkan demikian kan gitu. Terus selama di tahanan ini juga ada motivasi untuk sadar dari pemerintah misalnya melalui ustadz atau melalui takmir atau ada ya, ada pembinaan ada seperti banyak itu. Dan saya termasuk bagian dari pembinaan itu juga Pak, karena saya berubah itu sebelum saya diradikalisasi oleh pihak pemerintah. Saya waktu itu ketika saya di dalam nih Pak, itu dari pihak pemerintah itu datang untuk ngajak dialog dengan saya tolak. Saya nggak mau.
Tapi begitu gitu. saya sudah sadar dengan sendirinya, ya. saya butuh mereka ngobrol-ngobrol. Ketika lama sekian tahun, kemudian saya dipindahkan ke lapas Permisan. Ini Nusa Kambangan juga. Nah, di situ saya ditunjuk sama Binadik, pembinaan dan pendidikan di lapas. Itu saya sebagai tim ngisi taklim, pengajian setiap hari Senin sama khotbah Jumat di situ. Disandingkan dengan di lapas itu ya, masih di lapas itu. Disandingkan dengan Depak dan juga ustaz-ustaz yang dari luar. Jadi saya dipercaya sejak di dalam. Dan saya yakin Mas ini kualitas ilmu Islamnya juga sudah cukup mumpuni, saya yakin. Enggak itu. juga. Ya. Jadi sebetulnya orang itu kadang punya ilmu tapi kadang salah jalan juga. Orang kan seperti itu kadang, dan kita manusia biasa, manusiawi, kita tidak sempurna, sudah pasti harus melakukan suatu koreksi diri setiap orang itu. Saya kagum sekali dengan Mas Ato yang sudah berapa tahun di penjara, Mas? Kira-kira total kan 15 tahun. Total dari beberapa kasus saya itu jalanin 11 kurang 4 bulan. Kurang 4 bulan. 11 tahunan. 11 tahun kurang 4 bulan itu vonisnya 16 tahun. 15. 15 tahun ya. Jadi dikurangi masa remisi dan perbuatan baik. Terima kasih sekali Mas Ato ya. Semoga sukses dan kembali pada pangkuan NKRI. Seperti junjungan kita Rasulullah, kita berusaha hidup untuk berdampingan dan damai di seluruh negeri, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa hidup sendiri, apalagi kalau di Indonesia ini kita mengakui Indonesia ini terdiri dari beberapa agama, suku, ras, dan macam-macam perbedaan, sehingga kita harus bisa menghormati satu sama lain meskipun setiap orang punya satu keyakinan sendiri-sendiri dan tidak bisa dirubah oleh keyakinan yang lain. Saya kira semua sama seperti itu. Dan ini hal yang luar biasa, kesadaran Mas Ato ini dari tadinya menjadi seorang terorisme, radikalisme tindakannya, sampai menjadi sadar menjadi manusia yang bergabung dengan NKRI ini bukan hal yang mudah dan butuh waktu yang sangat panjang, tidak instan begitu aja. Anda semua mendengarkan ceritanya tadi sangat panjang, mulai dari awal sejarahnya, dari keluarganya sampai kemudian menjadi seorang teroris, sampai keluar dari penjara dan menjadi orang yang sadar. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas perhatian dan atensi saudara-saudara sekalian, sehingga pada siang hari ini pertemuan saya dengan Mas Ato ini membawa kebaikan dan kedamaian bagi seluruhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ato. Yes, sir. Yeah.